Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas landasan dan dasar BK. Anggota kelompok kami, Dika Jesi Merisa, Milka Tahasi, Tessa Febri Veolina, Yesa Galuh Krispati, Eva Setia Oktavianti, Triana Dameria Simanjuntak, Anissa Kenhapsari Dewi Pamufti. Landasan historis bimbingan dan konseling. Pengertiannya adalah secara umum, konsep bimbingan dan konseling telah lama dikenal manusia melalui sejarah tentang developing one's potential atau pengembangan potensi individu. Dapat ditelusuri dari masyarakat Yunani kuno. Mereka menekankan tentang upaya-upaya untuk mengembangkan dan memperkuat individu melalui pendidikan, sehingga mereka dapat mengisi peranannya di masyarakat. Mereka meyakini bahwa dalam diri individu terdapat kekuatan-kekuatan yang dapat distimulasi dan dibimbing ke arah tujuan yang berguna, bermanfaat, atau menguntungkan baik bagi dirinya sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya ada tokoh-tokoh bimbingan konseling pada masa Yunani kuno hingga abad ke-18. Yang pertama ada Plato, konselor Yunani kuno. Perhatiannya begitu besar terhadap pemahaman psikologis individu seperti menyangkut aspek isu moral, pendidikan, hubungan dalam masyarakat, dan teologis. Dia juga menaruh perhatian terhadap masalah-masalah. Yang pertama ada bagaimana membangun pribadi manusia yang baik melalui asuhan atau pendidikan formal. Yang kedua ada bagaimana caranya supaya anak dapat berpikir lebih efektif. Yang ketiga ada teknik apa yang telah berhasil mempengaruhi manusia dalam kemampuannya mengambil keputusan dan mengembangkan keyakinannya. Yang selanjutnya ada tokoh Aristoteles, konselor kedua Yunani kuno, murid Plato. Salah satu sumbangan pemikirannya adalah studi tentang interaksi individu dengan lingkungannya dan yang lainnya, serta upaya mengembangkan fungsi-fungsi individu secara optimal. Tokoh selanjutnya ada Hippocrates, gangguan mental atau mental disorder yang diderita individu disebabkan faktor alam. Yang selanjutnya ada tokoh Louis Vives, filsuf dan pendidikan. Suatu kebutuhan untuk membimbing individu yang sesuai dengan sikap dan bakatnya. Selanjutnya ada Jean-Jacques Rousseau. Perkembangan individu dapat berlangsung dengan baik apabila dia bebas untuk mengembangkan dorongan alamiahnya dan dia diberi kebebasan untuk belajar dan belajar melalui perbuatan. Dan terakhir ada Juan Pestalozzi. Masyarakat itu dapat direformasi apabila setiap warga masyarakat tersebut dapat menolong perkembangan dirinya sendiri atau to help himself develop. Selanjutnya ada perkembangan layanan bimbingan di Amerika. Sampai awal abad ke-20 belum ada konselor di sekolah. Pada saat itu pekerjaan-pekerjaan konselor masih dilayani oleh para guru, seperti dalam memberikan layanan informasi, layanan bimbingan pribadi, sosial, karir, maupun akademik. Ahli yang mengembangkan program bimbingan di Amerika yang pertama yaitu ada J. B. Davis, yang kedua yaitu ada John G. Peter Fassett, dan yang ketiga ada Eli Wapper, dan yang keempat ada Carl R. Rogers. Yang kedua, perkembangan pelayanan bimbingan di Indonesia. Perkembangan layanan bimbingan di Indonesia berbeda di Amerika. Perkembangan layanan bimbingan di Amerika dimulai dari usaha perorangan dan pihak swasta, kemudian berangsur-angsur menjadi usaha pemerintah. Sementara di Indonesia, perkembangan dimulai dengan kegiatan di sekolah dan usaha-usaha pemerintah.
Pada periode pertama, yaitu Prawacana, layanan bimbingan konseling Indonesia telah dimulai dibicarakan secara terbuka sejak tahun 1962, terutama oleh para pendidik yang pernah belajar di luar negeri. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan sistem pendidikan di SMA, yaitu terjadinya perubahan nama menjadi SMA Gaya Baru dan berubahnya waktu penjurusan. Dalam rencana pelajaran SMA Gaya Baru, diantaranya ditegaskan sebagai berikut. Yang pertama, di kelas 1, setiap pelajar diberi kesempatan untuk lebih mengenal bakat dan minat dengan menjalani segala macam mata pelajaran yang ada di SMA. Yang kedua, dengan mempergunakan peraturan kenaikan kelas dan bahan-bahan catatan dalam kartu pribadi setiap siswa, para pelajar disalurkan ke kelas 2 kelompok khusus, yaitu budaya, sosial, dan pengetahuan alam. Yang ketiga, untuk kepentingan tersebut, maka pengisian kartu pribadi murid harus dilakukan seteliti-telitinya. Periode 2, pengenalan. Didirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan di Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Negeri. Salah satu yang membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan adalah IKIP Bandung atau UPI, yaitu pada tahun 1963. Pembukaan jurusan ini menandai dimulainya periode kedua yang secara tidak langsung memperkenalkan pelayanan BP kepada masyarakat akademik dan pendidik. Diperkenalkannya gagasan sekolah pembangunan pada tahun 1970 sampai 1971, peranan bimbingan kembali mendapat perhatian. Usaha mewujudkan sekolah pembangunan tersebut dilaksanakan melalui proyek pembaharuan pendidikan yang diberi nama Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PSPP. PSPP ini diuji cobakan di 8 IKIP, Badan Pengembangan Pendidikan melalui lokaria-lokarianya. Telah berhasil menyusun 2 naskah penting dalam sejarah perkembangan layanan bimbingan dan di Indonesia, yaitu sebagai berikut. 1. Pola dasar rencana dan pengembangan program bimbingan dan penyuluhan melalui proyek-proyek perintis sekolah pembangunan. 2. Pedoman operasional pelayanan bimbingan pada proyek-proyek perintis sekolah pembangunan. Periode ketiga, yaitu pemasyarakatan. Secara formal, bimbingan dan konseling diprogramkan di sekolah sejak diberlakukannya kurikulum 1975 yang menyatakan bahwa bimbingan dan penyuluhan merupakan bagian integral dari pendidikan sekolah. Pada tahun 1975, berdiri Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI di Malang. Ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu adalah penyempurnaan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Dalam kurikulum 1984 telah dimasukkan bimbingan karir di dalamnya. Untuk memantapkan bimbingan, dilanjutkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Kemudian diperkuat dengan PP nomor 28 bab 10 pasal 25 1990 dan PP nomor 29 bab 10 pasal 27 1990 yang menyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Periode ini muncul beberapa permasalahan. Yang pertama, berkembangnya pemahaman yang keliru, yaitu mengidentikan bimbingan karir dengan bimbingan penyuluhan, sehingga muncul istilah BP atau BK. Yang kedua,
kerancuan dalam mengimplementasikan SK Menpam nomor 26 1989 terhadap penyelenggaraan layanan bimbingan di sekolah. Dalam SK tersebut terimplikasi bahwa semua guru dapat diserahi tugas melaksanakan pelayanan BP. Selanjutnya, periode 4, konsolidasi. Pada periode ini, IPBI berusaha keras mengubah kebijakan bahwa pelayanan BP itu dapat dilakukan oleh semua guru atau dapat dilaksanakan oleh semua guru. Nah, periode ini ditandai dengan yang pertama, diubahnya secara resmi kata penyuluhan menjadi konseling atau yang sekarang disebut dengan BK, bimbingan konseling. Yang kedua, pelayanan BK di sekolah hanya dilaksanakan oleh guru pembimbing yang secara khusus ditugasi untuk itu. Yang ketiga, mulai diselenggarakan penataran untuk guru-guru pembimbing. Yang keempat, mulai adanya formasi untuk pengangkatan guru BK. Yang kelima, pola pelayanan BK sekolah dikemas dalam BK Pola 17. Yang keenam, dikembangkannya sejumlah paduan pelayanan BK di sekolah yang lebih operasional oleh IPBI. Nah, penataan bimbingan terus dilanjutkan dengan dilakukannya SK Menpam nomor 84 tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Dalam pasal 3 disebutkan tugas pokok guru adalah menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan. Periode 5 lepas landas. Setelah masa konsolidasi, terdapat beberapa peristiwa yang dapat dijadikan tonggak bagi pengembangan profesi konseling menuju era lepas landas, yaitu 1. Penggantian nama organisasi profesi dari IPBI menjadi ABKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. 2. Lahirnya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang di dalamnya termuat ketentuan bahwa konselor termasuk salah satu jenis tenaga pendidik. Bab 1 Pasal 1 ayat 4. 3. Kerjasama pengurus besar ABKIN dengan Dikti Diknas tentang standarisasi profesi konseling. 4. Kerjasama ABKIN dengan Direktorat PLP dalam merumuskan kompetensi guru pembimbing atau konselor SMP dan sekaligus memberikan pelatihan kepada mereka. Untuk lebih memantapkan bimbingan dan konseling sebagai suatu profesi dewasa ini, banyak kegiatan yang dilakukan baik yang berupa seminar, lokaria maupun penerbitan buku dan jurnal. Pada Desember 2003, ABKIN telah menyelenggarakan konvensi nasional yang diisi dengan kegiatan seminar dan lokaria yang bertemakan profesi bimbingan dan konseling Indonesia menuju ke arah standar internasional. Beberapa persoalan dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling sampai saat ini diantaranya adalah masih terdapat kesenjangan rasio konselor. Dampak kesenjangan tersebut di sekolah tertentu tidak ada guru pembimbingnya, tidak seimbang dengan banyaknya siswa, tidak jarang kepala sekolah mengangkat guru mapel. Pengangkatan guru mata pelajaran menjadi guru pembimbing memberikan dampak yang kurang baik. Program BK dianggap sebagai kegiatan pelengkapan di sekolah yang tidak perlu dilakukan secara profesional, karena siapapun bisa melaksanakannya.
secara hukum belum terproteksi oleh kode etik yang kokoh yang memberikan jaminan bahwa hanya lulusan pendidikan konselor yang bias mengemban tugas memberikan pelayanan bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling masih belum familiar di masyarakat. Kepribadian Abid Syamsuddin ada 3. Yang pertama ada temperamen, yaitu disposisi reaktif seorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan-rangsangan yang datang dari lingkungan. Yang kedua ada sikap sambutan terhadap objek yang bersifat positif, negatif atau ambivalen. Dan yang terakhir, yang ketiga ada stabilitas emosi, yaitu kadar kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan dari lingkungan seperti mudah tidaknya tersinggung, sedih, atau putus asa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.